Cek-cek suara saya masuk gak ya? Tes. Mbak Nur Aini, bisa dengar suara saya? Gak ada lomba lomba panjat pintang, Mbak. Iya, sambil tunggu yang lainnya ya. Silahkan kelekaran dulu di kelas. Boleh baring-baring, boleh duduk sambil tunggu yang lainnya. Baru Mbak Siti Nur Aini saja yang baru masuk di kelas ya. Sambil tunggu yang lainnya. Ini yang lainnya pada kemana ya? Pada malam mingguan semua? Atau kemana? Untung saja tadi tidak saya mulai dari jam 8. Ya sudah, kita tunggu lagi saja ya.
Ya, baru ada 2 yang masuk. Kita tunggu sampai 10 yang masuk baru kita mulai. Nanti kalau misalnya sudah setengah jam mulai atau sudah setengah jam kita menunggu tapi kok belum ada 10 yang masuk, kita mulai saja ya. Hai, hai, selamat malam Mas Dharma. Apa kabar? Gimana nih kabarnya? Ngurusin lomba 17-an nggak? Gimana pada ikut upacara nggak ini teman-teman di Taiwan? Nggak ya? Iya, 2 hari lagi hari proklamasi kemerdekaan RI ya, ke-70. Bisa-bisa kalian ditangkap kalau kalian upacara di sana. Ya, sudah ada 4 yang masuk.
Kita tunggu lagi sebentar lagi.
Gimana nih nanti kalau macet di tengah jalan? Lari ke warnet. Waduh. Di warnet masalahnya tidak ada ada aplikasi Wiziknya, teman-teman. Ya udah kita mulai aja ya. Nanti kalau misalnya macet di tengah jalan ya berarti belum rezeki. Saya minggu malam tidak bisa masuk, Mbak, karena ada acara tirakatan malam 17-an di kampung dan kebetulan saya tugas. Gimana dong? Atau saya nggak apa-apa, atau nanti gini aja deh, saya rekamkan, saya tetap ngajar ya, terus kemudian besok saya upload gitu gimana videonya. Saya juga nggak ngecek kuotanya, kemarin saya baru beli 8 giga loh, udah habis aja ya. Oh boleh boleh. Baik, kita sudah jalan 22 menit teman-teman sekalian. Begini saja kita mulai saja ya pelajarannya ya. Nanti kalau misalnya berhenti di tengah jalan, ya kita lanjut minggu depan. Gitu. Saya juga lupa tidak cek gitu ya. Mohon maaf. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan siswa sekalian. Selamat bertemu lagi di kelas IPS bersama dengan saya Pak Arik. Malam hari ini kita masuk di bab baru, bab 5, yaitu meneruskan eh, bab kemarin, artinya masih ada hubungannya dengan pembahasan bab yang kemarin, yaitu bab 4. Kalau yang bab 4 kemarin adalah sejarah masuknya agama Hindu dan Buddha. Kalau sekarang kita akan membicarakan terkait dengan peninggalan kebudayaannya. Peninggalannya apa saja dari kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia tersebut. Jadi kemarin kita sudah belajar dasarnya, kalau sekarang kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Begitu ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, terlebih dahulu seperti biasa kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, mudah-mudahan dapat berjalan lancar, mudah-mudahan sisa kuota yang saya miliki bisa cukup selama 2 jam pelajaran ke depan ya, atau at least sampai materinya selesai, karena untuk materi bab 5 ini sebenarnya tidak memakan waktu lama karena hanya sedikit sekali, hanya kita akan bicarakan tentang peninggalan Hindu dan Buddha di Indonesia saja. Begitu ya. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sudah pada hadir ya di kelas IPS malam hari ini. Kita mulai saja materi pada malam hari ini. Kita membicarakan bab 5 peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha. Di buku kalian itu tertulis di halaman 52. Silakan yang sudah mempersiapkan bukunya dibuka halaman 52, yaitu bab 5 peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Sudah ketemu ya? Oke. Kalian simak apa yang akan saya jelaskan karena tidak semua apa namanya tulisan yang ada di buku saya salin ke PowerPoint yang saya siapkan, saya tampilkan. Untuk PowerPoint atau slide yang saya tampilkan kelihatan semua ya. Ada yang bermasalah dengan sinyalnya atau tidak terlihat begitu? Terlihat semua ya? Jelas ya? Oke, kita mulai saja. Bab 5 halaman 52, yaitu peninggalan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia.
Ya, peninggalan yang pertama yang akan kita bahas adalah peninggalan berbentuk benda, yaitu candi dan prasasti. Ya, jadi peninggalan yang pertama kali yang akan kita bahas adalah peninggalan dalam bentuk benda yang ditinggalkan oleh kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia, yaitu prasasti dan candi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah prasasti. Prasasti adalah peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha dalam bentuk batu tertulis. Jadi prasasti adalah peninggalan sejarah dalam bentuk batu tertulis. Jadi sebagian besar prasasti di Indonesia itu menggunakan atau ditulis dalam huruf Pallawa dengan menggunakan huruf Pallawa, dan huruf Pallawa itu ditulis dengan bahasa Sanskerta. Jadi peninggalan kebudayaan Hindu Buddha itu ada yang berupa prasasti. Jadi prasasti sendiri itu adalah peninggalan sejarah yang berbentuk batu yang ada tulisan di dalamnya, dan sebagian besar prasasti yang ditemukan di Indonesia itu ditemukan dalam bentuk batu yang isinya terdapat tulisan-tulisan dalam huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian prasasti peninggalan Hindu dan Buddha itu memiliki keragaman dan corak yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas satu persatu apa sih bedanya. Jadi bedanya adalah sebagai berikut. Sampai sini paham ya. Jadi prasasti itu adalah peninggalan sejarah Hindu Buddha yang terbentuk dari batu, di dalamnya ada tulisan. Tulisannya huruf Pallawa dari bahasa Sanskerta. Dan peninggalan prasasti yang perlu dicatat adalah peninggalan prasasti baik peninggalan Hindu dan Buddha itu berbeda, memiliki keragaman dan corak-corak yang sedemikian rupa. Artinya Hindu memiliki corak sendiri, Buddha memiliki corak sendiri. Oke, yang pertama itu adalah prasasti peninggalan atau prasasti yang bercorak Hindu. Ada beberapa prasasti peninggalan kebudayaan Hindu di Indonesia, antara lain yang pertama adalah prasasti Tugu, teman-teman sekalian. Jadi prasasti Tugu ini prasasti yang menceritakan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Ya, kemarin kerajaan yang pertama kali yang tertua gitu ya di kebudayaan Hindu itu adalah Kerajaan Tarumanegara yang membuat kanal Sungai Candrabraga dan membuat saluran sepanjang 6.112 tombak pada Sungai Gomati. Jadi prasasti Tugu ini menceritakan atau menuliskan bahwa di situ terdapat bukti bahwa Kerajaan Tarumanegara itu pernah ada, dan prasasti Tugu itu menceritakan Raja Purnawarman yang membuat kanal Sungai Candrabraga dan membuat saluran sepanjang 6.112 tombak pada Sungai Gomati. Karena kemarin kita tahu ya, Raja Purnawarman ini adalah raja yang bijaksana, raja yang arif gitu ya, yang suka memberikan harta bendanya, memberikan ini ya barang-barang kepada rakyatnya, sering memberikan hadiah-hadiah gitu ya. Jadi sehingga di sini salah satu jasa yang dituliskan pada prasasti Tugu ini menceritakan bahwa Raja Purnawarman ini dari Kerajaan Tarumanegara itu membuat kanal Sungai Candrabaga, dan di situ terdapat saluran yang digunakan untuk menghidupi kehidupan masyarakat di Kerajaan Tarumanegara. Itu yang pertama, prasasti Tugu. Kemudian yang kedua itu adalah prasasti Mula Warman. Nah, prasasti ini merupakan peninggalan Kerajaan Kutai pada tahun 400 Masehi. Kemudian yang ketiga, prasasti Canggal. Prasasti Canggal ini menceritakan, jadi di dalam prasasti Canggal ini terdapat sebuah cerita atau tulisan yang menceritakan bahwa Raja Sanjaya itu mendirikan Linggayoni. Nah, Linggayoni itu adalah lembing. Tahu lembing ya?
Kalau pernah melihat olahraga lempar lembing ya seperti itu. Jadi di Prasasti Canggal ini Raja Sanjaya itu mendirikan Linggayoni, yaitu sebuah lembing Dewa Siwa, lembing atau lambang ya? Lembing ya, ini tulisannya lembing ya. Lembing Dewa Siwa di Candi Gunung Wukir dengan tujuan untuk memperingati kemenangannya. Jadi lembing itu kayak semacam batu berlempeng gitu, kayak piring gitu ya. Nah, itu menggambarkan sosok Dewa Siwa yang berada di Candi Gunung Wukir. Nah, itu tujuannya adalah memperingati kemenangan. Karena waktu itu mungkin eh, Raja Sanjaya memerintah kerajaannya dan memenangkan suatu peperangan sehingga mendirikan Linggayon itu sebagai memperingati kemenangannya. Kemudian yang keempat, Prasasti Kalasan. Prasasti ini menceritakan tentang putra dan pengganti Raja Sanjaya, yaitu Raja Panangkaran sebagai Permata Wangsa Sailendra. Jadi Prasasti Kalasan ini menceritakan kedudukan raja-raja ya, menceritakan tentang seorang putra yang menggantikan Raja Sanjaya. Dan putra tersebut itu bernama Raja Panangkaran. Nah, di situ disebutkan bahwa Raja Panangkaran ini merupakan raja yang dijuluki sebagai Permata Wangsa Sailendra. Kemudian prasasti yang peninggalan yang bercorak Hindu yang nomor 5 yaitu Prasasti Pucungan. Prasasti Pucungan ini ditulis pada masa Raja Airlangga yang berisi tentang deretan raja-raja pengganti Empu Sendok. Jadi di dalam Prasasti Pucungan ini merupakan prasasti yang di dalamnya ada list atau urutan nama-nama raja pada masa Raja Airlangga eh, yang berisi raja-raja tadi ya, list-list raja-raja pengganti Empu Sendok. Kemudian nomor 6 itu Prasasti Wurare. Prasasti ini menceritakan kisah pembagian kerajaan Kediri menjadi dua. Jadi memang dulu eh, habis teman-teman ini internetnya sepertinya. Jadi ya sampai di sini kelas kita.